Dewa medis terkuat. Bab 771. Po Jun melayangkan pukulan, dan hampir pada saat yang sama, aura yang lebih ganas dan kuat tiba-tiba muncul dari halaman dalam. Aura ini beberapa kali lebih kuat dari aura Po Jun. Dasar bajingan, kurasa kau tidak berani. Bunuh pembantu rumah tanggaku di Li Mansion, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Wajah Butler Li berseri-seri karena gembira. Hahaha, Tuan ada di sini. Tuan ada di sini. Tuan, cepat bantu aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Po Jun meninju dadanya. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan ini, Po Jun langsung membunuh lawannya. Mata Butler Li melotot, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Po Jun benar-benar berani membunuhnya, dan di depan tuannya. Apakah orang ini tidak takut mati? Pada saat ini, momentum lawan sudah menekan Po Jun. Dasar bajingan, apa kau mencari kematian? Teriakan keras ini begitu kuat sehingga bahkan penguasa agung Po Jun pun hancur karena tekanan itu. Sangat kuat. Dia adalah dewa perang 10 arah. Jantung Po Jun berdegup kencang. Momentum dahsyat ini menghantam dadanya dan membuatnya terpental hidup-hidup di tempat. Engah. Po Jun memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul di belakangnya dan menekan punggungnya. Segera setelah itu, gelombang energi yang kuat dan terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya, memungkinkan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Tuan, saya tidak kompeten. Maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu, mundur saja. Kau bukan tandingannya. Xiao Chen tidak bergerak pada awalnya, agar Po Jun dapat memahami kekuatan Dewa Perang 10 arah. Ini sangat bermanfaat bagi Po Jun sendiri. Setidaknya, dia punya firasat untuk latihannya di masa depan. Namun, firasat kecil saja sudah cukup. Jika dia terus bertarung, dia akan mati. Po Jun mundur ke belakang, dan pihak lain, pada saat yang sama, datang ke depan pengurus rumah tangga Li. Melihat tubuh kepala pelayan itu, pihak lain mengepalkan tinjunya, matanya penuh dengan niat membunuh. Di dahinya, urat-uratnya terlihat. Bajingan sialan. Keluarga Liku hanyalah cabang dari keluarga Daduli. Tapi siapa yang berani memprovokasi kita selama bertahun-tahun? Siapa yang tidak berani memberi muka pada keluarga Liku selama perjalanan ini? Berani sekali kalian berdua bajingan kecil datang ke keluarga Liku dan menimbulkan masalah. Jika aku tidak membunuh kalian berdua bajingan kecil hari ini, kalian tidak akan tahu betapa kuatnya keluarga Liku. Dengan teriakan, momentum lawan meledak, dan semua energi di tubuhnya dikeluarkan. Tekanannya yang besar benar-benar menyebabkan seluruh daratan dalam jarak 100 mil runtuh dan berubah menjadi puing-puing, yang sangat mengerikan. Namun, Xiao Chen hanya berdiri di sana dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa panik, dan tanpa niat untuk bergerak. Karena lawannya sama sekali tidak memenuhi syarat baginya untuk mengambil tindakan. Meskipun dia sudah menjadi kekuatan Dewa Perang 10 arah, kekuatan lawannya hanya lebih dari 12.000 Ki ungu primordial, yang tidak ada apa-apanya di depannya. Tuan dari keluarga Li mengumpulkan miliaran kekuatan dan momentum kekacauan, sekuat harimau, menekan dari langit. Mati. Dia ingin menghancurkan Xiao Chen hidup-hidup menjadi pai daging, memastikan dia tidak akan pernah dibangkitkan lagi untuk selamanya. Biarkan dia menjadi abu. Langkah ini dicampur dengan kemarahan Tuan Li yang tak berujung dan kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh Xiao Chen. Namun, hampir pada saat ini, Xiao Chen juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Itu bukan gerakan, tapi sebenarnya itu hanya tatapan. Sebuah kata, gulungan. Hanya sepatah kata saja, serangan lelaki tua dari keluarga Li itu langsung berubah menjadi abu dan hancur total. Apa? Tuan Li tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung. Dia menatap semua yang ada di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya dia. Dia adalah dewa perang yang hebat. Namun, seberapa kuat gerakannya di hadapan Xiao Chen? Oh tidak, orang ini bahkan lebih kuat dariku. Setelah memikirkan hal ini, Tuan Li tidak berani lagi merasa khawatir dan segera melarikan diri. Dia harus bertahan hidup. Kalau tidak, semua yang dimilikinya akan hilang. Ada kemungkinan untuk bertahan hidup, kembali ke Dadu, menemukan keluarga Li, dan bangkit kembali. Setelah melarikan diri jutaan kilometer, Tuan Li bahkan melihat ke belakang dengan sangat bangga. Melihat Xiao Chen masih berdiri di sana tanpa bergerak, ekspresi puas muncul di sudut mulutnya. Dasar bajingan kecil, kau ingin melawanku. Tidakkah kau melihat apa yang kulakukan? Aku sudah bertahun-tahun, dan pikiran bisnisku telah lama menjadi licik hingga ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Apakah kau pikir kau dapat menangkapku jika kau mau? Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Ekspresi Tuan Li tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Xiao Chen, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyerangku? Namun,
jaraknya sudah sangat jauh, seharusnya tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Itu benar, dia sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, tepat ketika Tuan Li mengangkat mulutnya dan hendak mempercepat lagi, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak maju. Kemajuan pemandangan itu menunjukkan kemundurannya. Pada saat ini, lelaki tua itu tampaknya benar-benar terjaga. Tidak. Dia menjerit dengan sedih, dan segera meningkatkan energinya dengan cepat ke seluruh tubuhnya dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak memberinya kesempatan. Kau tidak bisa lari dariku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Pihak lain tidak mempedulikan apapun dan menyerang Xiao Chen dengan marah. Mati, mati. Kekuatan mentalnya sangat tertekan dan dia menjadi gila. Tebasan dahsyat dan energi tak terhitung jumlahnya menekan kepala. Ledakan-ledakan-ledakan. Semua kekuatan dibombardir ke arah Xiao Chen. Jika Xiao Chen adalah dewa perang tingkat rendah, dia mungkin sudah menderita kerusakan serius sekarang. Namun sayang, kekuatan Xiao Chen jauh melebihi lawannya. Ketika asap berangsur-angsur menghilang, sosok Xiao Chen terungkap utuh, masih sangat tampan. Apa? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tuan Tuali sangat ketakutan, tetapi Xiao Chen berekspresi tenang dan menendang dadanya. Engah. Tuan Tuali memuntahkan seteguk darah. Pupil matanya membesar, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Xiao Chen. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu yang mana, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Bab 772. Aku tidak akan memberitahumu. Ini rahasia keluarga Li dan jangan pernah beritahu siapapun. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menginjak salah satu lengannya. Dengan suara keras, dia berteriak di tempat. Ah! Semakin kuat kultivasi, semakin berkembang pula indera. Kemauan juga berkembang. Orang-orang dengan kesadaran yang kurang masih tidak dapat mengendalikan rasa sakit yang parah di tubuh mereka. Sambil menggertakkan giginya, Tuan keluarga Li berkata dengan mata merah. Kamu memperlakukan orang-orang keluarga Li seperti ini, apakah kamu tidak takut keluarga Li akan membuat masalah untukmu? Aku katakan padamu, jika keluarga Li membuat masalah untukmu, kamu pasti tidak akan selamat hari ini. Kamu masih berani keras kepala. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen menghentakkan kakinya lagi. Bersamaan dengan hentakan ini, lengan lain dari kepala keluarga Li juga patah di tempat. Xiao Chen tidak hanya menargetkan tubuh fisiknya, tetapi juga lengan jiwanya, yang patah bersama-sama. Rasa sakit yang datang dari kedalaman jiwa membuat orang tidak mungkin hidup atau mati. Ah! Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Bukankah itu menyakitkan? Berapa kali kau bisa membuatku merasakan sakit? Aku katakan padamu, keluarga Li pasti akan membalaskan dendamku. Kamu pikir aku terlalu sederhana? Setelah selesai berbicara, Xiao Chen menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk menyembuhkan luka-luka tuan dari keluarga Li. Kemudian, dia terluka parah lagi, sembuh lagi, dan kemudian dia terluka parah lagi. Siklus ini berulang terus-menerus. Hanya dalam 10 detik, kepala keluarga Li telah menahan setidaknya puluhan ribu pukulan berat. Rasa sakit yang menusuk membuatnya benar-benar pingsan. Kalau hanya sekali, sekalipun Xiao Chen mengerahkan segenap jiwanya, itu hanya akan berlangsung beberapa kali saja. Tapi, orang ini bisa memperbaiki orang tanpa batas. Kalau terus begini, dia akan menyiksa dirinya sendiri tanpa henti. Penderitaan seperti ini karena tidak bisa hidup atau mati adalah hal yang tidak bisa ditanggung Master Li. Rasa sedih dan putus asa menyelimuti hatinya, membuatnya tidak berani lagi bersikap sombong. Aku akan menceritakan semuanya. Aku akan menceritakan semuanya. Xiao Chen perlahan menarik kakinya, melirik Po Jun, dan berkata, biarkan wanita itu membawamu menyelamatkan orang-orang. Ya. Po Jun segera membawa pendeta tahu wanita untuk menyelamatkan orang. Sementara itu, Xiao Chen mulai menginterogasi lelaki tua dari keluarga Li. Di mana kau menangkap orang-orang ini? Orang tua itu segera menjawab. Tempat itu tidak jauh dari pintu masuk gua. Hari itu, aku sedang membicarakan pernikahan anak-anakku dengan kepala keluarga Qi, salah satu dari 9 keluarga besar, dan aku kebetulan bertemu dengan mereka, jadi aku menangkap mereka. Apakah Anda pernah bertemu dengan seorang guru besar dengan kekuatan lebih dari 7.000 Qi ungu primordial? Ya, dia terluka parah saat itu, tetapi dia sangat kuat. Dia bahkan meledakkan salah satu lengannya dan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tuan, dia terpaksa meledakkan lengannya. Bisa dibayangkan betapa besar ancaman yang dia hadapi. Hal ini membuat Xiao Chen merasa patah hati. Tuan itu seperti ayahnya sendiri baginya, tetapi dia tidak dapat menyelamatkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Chen menekan kemarahan batinnya dan berbicara lagi. Kalau begitu, aku tanya lagi. Ke arah mana dia melarikan diri? Dia melarikan diri ke kedalaman lubang cacing.
Namun, semakin dalam lubang cacing itu, semakin berbahaya jadinya. Banyak tempat yang belum pernah diinjak manusia. Karena itu, kami tidak berani mengejarnya. Aku tahu semua yang perlu kukatakan. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Aku tidak tahu kalau dia mengenalmu. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan apapun padanya. Lagi pula, aku hanya menyuruh anak buahmu melakukan kerja paksa di rumah besar, tapi aku tidak menyakiti nyawa mereka. Bahkan jika aku tidak menangkapnya, orang lain pasti sudah menangkap mereka. Belum tentu lebih baik dia jatuh ke tangan orang lain daripada ke tanganku. Wajah Xiao Chen sedingin es, dan dia langsung meninju. Beraninya kau mengatakan itu. Kau bersalah karena membunuh tuanku. Tidak. Jika kau membunuhku, keluarga Li tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan terima itu. Sayangnya, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, dia berubah menjadi abu di tempat. Antara langit dan bumi, hanya sisa cahaya yang tersisa. Pada saat ini, Po Jun juga membawa sekelompok kultivator Vega ke Xiao Chen. Setelah melihat Xiao Chen, mereka semua berlutut di tanah dengan air mata di mata mereka. Terima kasih, Kaisar, karena telah menyelamatkan hidupku. Mereka pernah berpikir bahwa tidak ada harapan dalam hidup mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan datang ke sini secara langsung untuk menyelamatkan mereka. Bahkan jika mereka mati 1000 kali, mereka tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat mereka benar-benar mengabdi kepada Xiao Chen. Semuanya, berdiri. Kalian semua adalah bawahan lamaku dan pendahuluku. Tidak perlu bersikap begitu formal. Terima kasih, Kaisar. Semua orang berdiri dan Xiao Chen sedikit mengernyit. Mereka berpakaian compang camping dan tidak memiliki energi spiritual. Jelaslah bahwa mereka sedang ditindas dan dieksploitasi oleh keluarga Li. Po Jun melihat tatapan matanya dan segera melangkah maju dan berkata, Kaisar, orang-orang dari keluarga Li menggunakan mereka sebagai pekerja kasar, tanpa memberi mereka sumber daya apapun, dan membuat mereka menghabiskan energi spiritual mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dipukuli dan dimarahi dengan kejam. Banyak orang dipukuli sampai mati setelah datang ke sini. Selain itu, banyak juga yang memilih bunuh diri karena tidak ingin dipermalukan. Xiao Chen menghela napas dalam-dalam, dan cahaya dingin melintas di matanya. Semua orang di keluarga Li, jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh mereka semua. Ya, Tuan. Po Jun menerima perintah itu dan pergi, sementara Xiao Chen melambaikan tangannya dan langsung mengonsumsi energi ungu Hongmeng untuk segera memperbaiki luka-luka dan kurangnya energi spiritual di tubuh semua orang. Dia bahkan meningkatkan kultivasi banyak orang. Banyak orang yang hadir membuat terobosan satu persatu. Tingkat kultivasi terendah telah menembus ke tingkat Kaisar Dewa, dan tingkat kultivasi tertinggi telah menembus ke tingkat Tuan Agung. Xiao Chen membagikan semua energi ungu Hongmeng dari pengurus rumah tangga keluarga Li sebelumnya dan energi ungu Hongmeng dari Dewa Perang Kecil, lelaki tua dari keluarga Li, kepada semua orang untuk membantu mereka meningkatkan energi mereka. Hanya dalam waktu setengah hari, ketika Po Jun bergegas kembali, Xiao Chen telah membangun orang-orang ini menjadi tim yang cukup besar. Tuanku, semuanya telah diselesaikan. Xiao Chen mengangguk. Seperti yang dikatakan Patriark tadi, masih ada beberapa murid di keluarga Qi. Selamatkan mereka terlebih dahulu, lalu tangani keluarga-keluarga teratas di balik kedua cabang ini. Lalu cari petunjuk tentang tuannya. Ya, tepat saat semua orang hendak keluar, pada saat berikutnya, beberapa sosok, menunggangi kapal Lingwu, tiba di depan keluarga Li. Di kapal Lingwu, kata-kata Feng Ji terukir. Bersambung.